Ketika seorang wanita menolak cinta pria beristri, apakah itu justru membuatnya sulit mendapatkan jodoh? Bukankah hal itu adalah hal yang bijak dan yang telah benar untuk dipilih? Kok lagi-lagi malah salah sih? Justru malah membuat jodohnya ditutup sihir ilmu hitam. Kenapa? Atau ini hanyalah salah satu ujian kehidupan yang harus dilalui. Di video kali ini kita akan membahas tentang dilema hati, keputusan berat, dan bagaimana pilihan hidup bisa mempengaruhi perjalanan cinta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku, Miss Permata. Aku sangat bersyukur kalian tetap setia bersama aku nih. Dan hari ini kita akan membahas tentang menolak lamaran suami orang. Wanita ini dibuat sulit jodoh. Kisah ini tidak hanya terjadi pada 1-2 orang ya, tapi banyak wanita yang merasa bahwa setelah mereka menolak pria yang sudah memiliki istri, entah kenapa kehidupan percintaan mereka seakan dipersulit karena si prianya ini tidak terima ditolak kan, jadi kayak nekat begitu. Sakit hati dan mengirimkan kiriman sihir agar wanita ini tidak bisa menjalin hubungan dengan pria lain dan dibuat agar susah menikah. Padahal pria tersebut juga sudah beristri loh. Kok masih kurang saja? Kenapa bisa sejahat itu sih mas? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Karena video ini mungkin akan membuka pandangan baru nih yang bisa membantu kalian atau orang-orang terdekat yang sedang berjuang mencari jodoh. Pertama-tama nih, kita perlu memahami mengapa seorang wanita itu memilih untuk menolak pria yang sudah beristri. Nah, tentu saja ini adalah keputusan besar yang biasanya didasarkan pada prinsip moral, agama, atau pengalaman hidup. Seorang wanita bisa merasa bahwa menjalani hubungan dengan suami orang lain adalah sesuatu hal yang salah. No. Pentingnya menjaga martabat dan harga diri sebagai seorang wanita, termasuk salah satu si klienku ini. Dia sudah benar nih dalam mengambil keputusan bahwa tidak akan menjalin hubungan dengan pria beristri ini. Meskipun klien aku ini adalah wanita yang berusia matang dan siap menikah. Dia tidak terburu dan termakan omongan manis dari pria tersebut. Pria tersebut bahkan sampai berjanji akan menceraikan istri sahnya. Dengan tetap berpegang teguh terhadap pendiriannya, dia tetap mengatakan dengan baik-baik nih bahwa dia tidak mau jika harus seperti itu. Namanya manusia ya teman-teman, ada yang bisa menerima dengan baik ketika mengalami penolakan. Ada yang malah merasa harga dirinya tuh terinjak dan gengsinya semakin meninggi, seolah itu adalah sebuah penghinaan. Kasus klien aku ini, si prianya tidak terima dan melakukan hal yang instan untuk menyelakai klienku. Awalnya si pria ini memberikan ancaman dengan marah dan menggebu. Berani kamu sama aku? Hah? Emang akan ada lelaki yang mau sama kamu? Sok cantik, mulai besok kupastikan tidak ada lelaki yang mau sama kamu selain aku. Nah, setelahnya rumahnya itu sering ditemukan ular kecil-kecil teman-teman. Sering ditemukan di pojok teras dan klienku bilang seringnya tuh ada di kamar mandi. Kemudian sering mimpi buruk yang berulang nih dari hari ke hari. Hingga pada suatu hari nih klienku mimpi diberikan tanda ada sesuatu yang aneh di teras rumahnya di bagian depan. Dan ketika dibuka betapa kagetnya, dia menemukan sebuah gundukan tanah dan ketika dibuka itu adalah jilbab dia. Nah klienku ini juga bingung bagaimana bisa jilbabnya bisa sampai sini dan terpendam tanah. Apalagi ya di dalamnya itu ada beberapa foto dia dan segenggam tanah merah. Kalau aku bilang itu adalah tanah kuburan ya melihat fotonya teman-teman. Ditambah ada boneka kecil yang banyak jarumnya dan juga gumpalan rambut serta beberapa potongan silet. Aduh, aku membayangkannya itu aja sudah merinding loh teman-teman. Kalian tahu apa? Klienku menyampaikan bahwa si pria ini datang ke dukun. Dia diberitahu oleh rekannya yang lain. Ternyata Tuhan begitu baik ya. Klienku ini diberikan jawaban atas perbuatan siapa itu dan pelakunya siapa. Yaps, the real cinta ditolak, dukun bertindak. Siapa yang satu suara nih dan terkaget-kaget? Lah, Miss, prianya itu sehat. Kan dia beristri kan? Kenapa ditolak malah marah-marah? Pria aneh sih Miss. Terus kliennya Miss Permata, gimana selanjutnya nasibnya? Setelah menolak pria yang sudah beristri tadi, ia merasa hidupnya menjadi lebih sulit. Tiba-tiba kerjaannya sering berantakan, sering kena tegur atasan. Banyak temannya menyampaikan wajahnya terlihat lebih tua dan terlihat kusam.
Kemudian dia menyampaikan sering bengong dan melamun. Sehabis maghrib, klienku sering mengatakan sering pusing dan tiba-tiba mimisan. Bahkan hal sepele ya, dia makan nih, sudah ambil piring, malah pergi ke kamar mandi, naruh piringnya di bak mandi. Parahnya lagi nih, ditambah lagi setiap ia berkenalan atau sedang bertemu dengan lawan jenis, dia merasa kehilangan kepercayaan dirinya ini. Karena ia menganggap lawan bicaranya itu selalu menatap dirinya tuh aneh. Dan kalian tahu apa? Ternyata dia mengalami kondisi ini tuh lumayan lama. Sebelum bertemu denganku, dia merasa memang mungkin sedang capek atau low energy saja. Sampai terhentak sadar bahwa dirinya ini sedang tidak baik-baik saja. Karena memang ada kiriman penutup jodoh dan penutup aura dari si pria tersebut. Awalnya dia tidak percaya ya, namun seiring berjalannya waktu, banyak hal yang kurang mujur atau sial yang terus menimpanya. Energi negatif akibat doktrin dari pria tersebut secara tidak langsung terekam dalam alam bawah sadarnya dan membuat jadi takut, gelisah, dan setiap harinya merasa jika ada yang aneh di rumahnya selalu dikaitkan dengan perkataan atau doktrin dari pria tersebut. Dan itu repetisi teman-teman, berulang-ulang. Karena klienku kan selalu mengingat perkataan tersebut ya, kan menyakitkan. Sesuatu hal yang menyakitkan biasanya mudah diingat. Nah, setiap harinya tuh saking takutnya. Lalu Miss, bagaimana caranya melangkah maju setelah menolak cinta pria ini tadi? Nah, apakah ada jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi? Mengingat si prianya kan datang ke dukun. Bisa. Klienku tadi bersamaku mengambil bimbingan terapi penjernihan aura private. Terapi private ini adalah untuk wanita single yang ingin menjernihkan batinnya dari emosi dan energi negatif sehingga siap menikah. Siapa saja yang memerlukan terapi penjernihan aura sih Miss? Ya salah satunya si klienku ini. Wanita yang auranya tertutup karena kiriman ilmu hitam atau energi negatif orang yang tidak menyukainya. Klienku ini lebih nyaman datang ke kantor ya teman-teman di Ovea Building di Kudus, Jawa Tengah. Dia menyampaikan ingin bertemu langsung denganku agar lebih maksimal. Bagi kalian yang merasa terkendala jarak, tidak perlu khawatir ya. Karena terapi private ini juga bisa dilakukan melalui video call. Insya Allah untuk energinya pun sama, asalkan selama proses terapi kalian mengikuti semua arahan dari awal dan hingga akhir. Aku sampaikan kepada klienku bahwa kita tidak akan pernah bisa mengubah faktor eksternal karena itu di luar kuasa kita, termasuk pria tersebut. Aku sampaikan kita tidak bisa loh kendalikan dia agar tidak kedukun dan stop perbuatannya. Kita tidak akan bisa merubah watak dia untuk stop cerita buruk klienku kepada orang di luar sana dan menyebar berita bohong yang dimana klienku yang dibilang suruh menceraikan istrinya agar bersama dia. Playing victim ya ceritanya. Nah, saat proses konsultasi, aku sampaikan bahwa yang bisa diubah itu dan dikendalikan adalah faktor internal, yaitu dari diri klienku sendiri. Jadi yang harus diubah dan disembuhkan serta di reset mindsetnya adalah klienku sendiri. Setelah proses konsultasi, kemudian energi negatif atas segala doktrin dari pria tersebut aku luruhkan dengan terapi penjernihan aura dariku. Klienku sampai memutah berulang-ulang dan bahkan sesekali teriak. Aku sampaikan kepadanya jangan ada yang ditahan. Jika memang mengganggu, segera dikeluarkan semuanya. Klienku beberapa kali menyampaikan merasa pusing juga. Kemudian muntah lagi berulang, teriak dan menangis. Selepas terapi aku perhatikan tubuh klien memang sedikit lemas, namun terlihat plong dan tidak terbebani hal yang selama ini memberatkannya. Aku tanyakan padanya apakah masih ada yang mengganjal. Nah, klienku menyampaikan sudah plong dan tenang dan wajahnya lebih adem serta sumringah. Memang setiap klien yang ikhtiar denganku itu tidak sama ya waktu sembuhnya. Pasti semuanya sesuai timing mereka sendiri-sendiri. Begitupun klienku ini. Karena perbuatan prianya yang lumayan lama, maka penyembuhan pada klienku ini juga pastinya butuh waktu. Maka dari itu, klienku ini selalu menyempatkan untuk konsultasi online atau bimbingan online melalui telepon atau dengan WhatsApp. Mari kita doakan ya teman-teman, siapa nih yang relate dengan kisah klienku ini. Aku yakin di luar sana tuh pasti ada yang mengalami hal ini serupa dengan klienku. Kalian boleh komen atau kunjungi link di profil ya untuk curhat atau bimbingan atau konsultasi. Dengan senang hati akan dibalas dan dibantu diarahkan. Dalam hidup, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Menolak cinta pria beristri atau suami orang bisa jadi langkah berat. Tapi itu adalah keputusan yang harus diambil demi menjaga integritas dan prinsip. Mungkin di awal kita merasa dipersulit ya, tapi ingatlah jodoh adalah takdir Tuhan dan dia tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang terus berikhtiar dan berdoa. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.
Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-temanmu atau keluarga yang mungkin sedang butuh pencerahan. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan video-video inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.